Alhamdulillah anak semuanya ngaji di Thariqul Jannah jadi santri yang solih dan sholih. Allahumma alhamdulillah. Anak-anak, hari ini jumpa lagi dengan Ustaz Rohim pada jam dan waktu yang sama. Tentunya belajar di Thariqul Jannah jadi santri yang solih dan solihah. Allahumma amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar memahami betul tentang puasa sunnah. Apa sih puasa sunnah? Puasa sunnah adalah ketika dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Itulah puasa sunnah. Anak-anak, banyak sekali sejarah dan juga tentang sholat sunnah. Hari ini saya akan menyampaikan, ayo kita bahas bersama pemirsa budiman yang ada di rumah sana. Di sini kita akan belajar tentang puasa Ayyamul Bid. Selain puasa sunnah Senin dan Kamis, dan juga selain sunnah-sunnah yang lainnya, ada tentang puasa yang namanya Ayyamul Bid. Sejarah dari mana dikatakan Ayyamul Bid? Bahwasanya dulu ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini, Nabi Adam alaihissalam terbakar oleh matahari, sehingga turunlah wahyu yang disampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk melaksanakan puasa sunnah, namanya adalah Ayyamul Bid. Pada waktu itu terbakarnya tubuh Nabi Adam alaihissalam dalam keadaan terbakar sehingga warnanya gelap pekat, bisa dinamakan gosong dalam bahasa Jawanya. Sehingga turunlah wahyu Allah pada Nabi Adam, puasalah, anjuran untuk melaksanakan puasa Ayyamul Bid. Ketika Nabi Adam alaihissalam melaksanakan puasa sepertiga yang pertama, ternyata tubuh sepertiga sudah nampak putih. Karena waktu itu Nabi Adam telah melakukan kesalahan mengambil buah khuldi, sehingga Nabi Adam diturunkan ke muka bumi dalam keadaan terbakar oleh sinar matahari. Ketika Nabi Adam AS mendapatkan wahyu puasa yang pertama Ayyamul Bid, sepertiga tubuhnya sudah nampak putih. Pada puasa hari yang kedua, sepertiga lagi sudah nampak putih kembali. Kemudian di hari yang ketiga, seluruh tubuh Nabi Adam alaihissalam sudah nampak putih semua, normal seperti sedia kala. Pemirsa budiman, santriwan-santriwati Thariqul Jannah, mudah-mudahan jadi santri soleh dan solihah. Amin Allahumma alhamdulillah. Sehingga dengan adanya turun wahyu pada Nabi Adam alaihissalam, maka waktu itu Nabi Adam melaksanakan baik hari yang pertama, kedua, dan ketiga, tubuh yang terbakar bisa menjadi putih kembali. Ini adalah sebuah penebusan, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ketika kita sebagai manusia telah melaksanakan salah, maka seyogyanya harus memperbanyak istighfar. Dengan apa? Harapannya adalah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar, idza sumta min asyhari thalatha ayyam fasum thalatha asyrata wa arba'a asyrah wa khamsa asyrata." Jika engkau ingin berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15. Ketika kita sudah rutin aktif melaksanakan puasa hari Senin dan Kamis, ketika kita betul-betul ada hajat, kita betul-betul melaksanakan kesalahan, kita betul-betul taubatan nasuha, seyogyanya kalau kita mampu, ayo melaksanakan puasa Ayyamul Bid. Rasulullah menganjurkan, bahkan Nabi Adam alaihissalam pun juga melaksanakan itu. Kenapa? Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, puasa Ayyamul Bid, tubuh yang gosong hitam pekat bisa kembali normal seperti sedia kala dengan melaksanakan wahyu Allah, yaitu berupa puasa Ayyamul Bid. Apa pengertian dari puasa Ayyamul Bid itu? Kita perlu pahami betul supaya kita paham betul tentang ilmu fikih. Kalau kita sudah paham tentang puasa Senin dan Kamis, hari ini kita belajar Ayyamul Bid,
puasa di tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulan Hijriah. Ayyamul bid bisa diartikan adalah hari-hari putih. Ketika kita melaksanakan dosa, kita sudah melakukan kelalaian, kita mengambil bukan hak kita menyalahi aturan, kita tidak sopan kepada orang lain, kita membuat hati manusia yang lain kecewa, maka sebagai gantinya kita harus memperbanyak istighfar. Dan juga kalau mampu, ayo kita melaksanakan puasa Ayyamul bid tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulan Hijriah. Anak-anak, tadi dikatakan puasa Ayyamul bid adalah hari-hari, artinya apa? Pembersihan diri. Kalau kita banyak salah, ayo taubat. Kalau kita banyak salah, ayo kita berubah baik. Itu manusia yang terbaik. Karena itulah ibadah sunnah yang satu ini juga dikenal dengan puasa putih, bukan mutih. Kalau mutih itu tradisi orang Jawa. Orang punya hajat besar, dia puasa mutih. Kenapa? Untuk mencapai sebuah tujuannya. Puasa mutih dengan puasa putih berbeda. Kalau puasa putih dia melakukan kesalahan pada Allah Subhanahu wa taala, terus benar-benar bertaubat, memperbanyak istighfar dengan melaksanakan puasa Ayyamul bid. Tetapi kalau puasa mutih dalam tradisi Jawa, puasa mutih adalah untuk melakukan sebuah ritual-ritual, sehingga apa? Untuk mencapai sebuah tujuan yang ia kehendaki. Pemirsa, santriwan-santriwati Darul Jannah, mudah-mudahan solih dan solihah. Allahumma alhamdulillah. Ingat, 13, 14, 15 adalah menurut kalender Hijriah, bukan nasional. Hijriah artinya yang Arab, ada yang kecil. Kalau kita melihat kalender ada yang namanya Masehi dan juga ada Hijriah. Yang kita buat patokan adalah 13, 14, 15 Hijriahnya. Terus apa manfaatnya, keutamaannya apa kita harus puasa Ayyamul bid? Yang pasti kalian pernah melakukan salah. Pemirsa yang ada di rumah juga pasti pernah yang namanya melakukan kelalaian. Melaksanakan salah pasti punya masa lalu. Ada masa lalu itu baik, kadang tidak baik, tetapi yang tidak baik perlu kita minta ampunkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar. Jika kalau mampu kita membiasakan puasa Ayyamul bid. Manfaatnya apa Ayyamul bid? Ketika kita menjalankan 1 hari, 2 hari, tentunya 13, 14, 15 dalam setiap bulannya, maka Allah akan ampuni kita dosa 1 bulan penuh. Kalau kita melaksanakan setiap bulannya kita melaksanakan Ayyamul bid, baik tanggal 13, 14, 15, maka Allah akan ampuni dosa kita selama 1 tahun lebih. Kalau di pondok pesantren rugi kalau kita tidak mau belajar. Tentunya santri harus membiasakan puasa Senin Kemis, harus melaksanakan sholat qabliyah ba'diyah, harus membiasakan sholat hajat dan tahajud, harus membiasakan sholat duha, harus membiasakan sholat qadul hajat dan seterusnya. Sholat sunnah-sunnah yang ada, yang sudah disunahkan Rasulullah harus kita biasakan, bahkan kita latih. Apalagi pemirsa yang ada di rumah, bahkan alumni yang ada di luar sana, tentunya harus selalu istiqomah. Karena apa? Sunnah itu adalah sebagai pelengkap ketika wajib kita ada yang kurang. Ketika kewajiban kita pada Allah baik sholat fardu dan seterusnya, zakat dan juga seterusnya, ketika masih belum sempurna, sunnah itu mampu menutup kekurangan-kekurangan kewajiban kita kepada Allah dengan melaksanakan apa? Dengan melaksanakan sholat sunnah baik qobliyah, ba'diyah dan juga sunnah-sunnah yang lainnya. Anak-anak, kita juga harus paham betul asal usul Ayyamul bid ini bagaimana. Tadi Ustaz sampaikan di depan tadi, ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surganya Allah, diturunkan ke bumi dalam keadaan terbakar oleh sinar mata, tubuhnya hitam pekat, dalam bahasa Jawanya gosong. Sehingga apa? Turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa Ayyamul bid tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulan Hijriah. Ketika Nabi Adam alaihissalam melaksanakan puasa yang pertama, yakni tanggal 13, sepertiga tubuhnya sudah memutih. Loh, ternyata alhamdulillah. Hari yang kedua ketika Nabi Adam alaihissalam melaksanakan yang kedua, tanggal 14 Hijriah, ternyata tubuh sepertiga yang kedua sudah memutih lagi.
Pada hari yang ketiga ketika Nabi Adam alaihissalam melaksanakan puasa Ayyamul Bid yang terakhir, ternyata seluruh tubuhnya baik mulai dari rambut sampai dengan ujung kaki sudah kembali normal sebagaimana manusia apa adanya. Anak-anak, banyak hikmah yang kita ambil. Kita pasti banyak dosa, namanya manusia. Mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya dosa dan lupa, atau sebaliknya lupa dan dosa. Kita harus memperbanyak istighfar. Apapun caranya, baik kewajiban kita laksanakan, sunnah kita tambah kalau mampu. Kalau kita mampu setelah sholat fardu, qobliyah, ba'diyah kita tambah. Karena sebagai pelengkap. Ketika ibadah wajib kita keropos, yang menutupi siapa? Ibaratnya kalau gigi kita sudah mulai berlubang, kita harus mencari pasta gigi yang baik. Entah itu Pepsodent, ya, entah itu Sensodyne, atau mungkin pasta gigi yang terbaik. Artinya apa? Biar gigi kita tidak mudah keropos. Ibadah wajib ketika keropos, yang menutup siapa? Yang menutup adalah puasa-puasa sunnah. Anak-anak yang bersabda iman dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sejarah mengatakan kalau Nabi Adam saja mampu melaksanakan puasa itu, apalagi kita. Kita sebagai umatnya tabi'in, tabi'at, umatnya paling terakhir, sudah seyogyanya kita harus mampu itba' kepada beliau. Artinya bagaimana kalau beliau mampu melaksanakan wajib dan sunnah-sunnahnya, kita sebagai umat yang paling akhir, ayo kita belajar menjadi insan yang mandiri, insan yang bijaksana, insan yang dermawan, insan yang ihsan, baik sikap, ucapan, dan qauliyah, dan seterusnya, sehingga kita terbentuk menjadi manusia yang berkarakter husnul khotimah. Anak-anak, ketika kita sudah paham apa asal usul puasa Ayyamul Bid dan bahkan manfaat dan juga fadilahnya, yang terakhir kalian harus paham betul kenapa kita harus memahami niat dari puasa Ayyamul Bid. Kenapa? Innamal a'malu binniyati, kalau sesuatu tanpa diniyati maka akan faqat lahu. Artinya apa? Nganggur tidak dapat apa-apa. Bagaimana niatnya? Niatnya adalah nawaitu shauma Ayyamul Bid sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat puasa Ayyamul Bid sunnah karena Allah Subhanahu. Coba bisa diulang bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma Ayyamul Bid sunnatan lillahi ta'ala. Artinya adalah saya niat puasa Ayyamul Bid sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hukum untuk menggabungkan puasa sunnah Senin Kamis dengan Ayyamul Bid hukumnya bagaimana? Ya. Kita juga harus paham betul. Maka dari hukum-hukum tersebut kita harus paham betul bagaimana hukumnya menggabung puasa sunnah Senin Kamis dengan Ayyamul Bid. Karena Ayyamul Bid ini juga merupakan ibadah yang sifatnya adalah ghairu maksud, bidati, atau tidak diniatkan secara langsung. Artinya bukan sebuah qada yang ditujukan kepada hajat kita, tetapi adalah sebagaimana sebuah permohonan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, jika kita mampu melaksanakan itu, maka ayo kita harus belajar. Jika tidak mampu, maka harus berusaha semampu kita, baik qobliyah, ba'diyah, puasa sunnah-sunnah yang lainnya, sehingga kita semuanya mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan juga lebih baik. Jika seseorang berpuasa 6 hari di bulan Syawal yang sudah lewat kemarin, karena sekarang sudah masuk pada bulan apa? Bulan Selo, ya, dalam bahasa Jawanya. Syawal, Apit, kalau orang Jawa Apit, kalau orang Surabaya namanya Selo. Ya. Kalau kita bisa menggabungkan puasa di bulan Syawal 6 kemarin yang sudah lewat, atau bahkan Senin, Kamis, dan juga dicampur dengan Ayyamul Bid, maka hukumnya tidak apa-apa. Tanpa dengan tujuan yang khusus, boleh kita menggabungkan niat menggabungkan puasa Senin dan Kamis dengan Ayyamul Bid. Kecuali kalau kita puasa kita adalah dalail, baik dalail Quran, dalail khairat, puasa Ramadan digabung dengan Ayyamul Bid, bagaimana? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kecuali puasa-puasa yang khusus. Kalau kita puasa Ramadan digabung dengan Ayyamul Bid, maka tidak boleh digabung dengan puasa yang lainnya. Tetapi kalau puasa Senin Kamis, puasa yang lainnya boleh digabung niatnya dengan puasa Ayyamul Bid. Anak-anak, mudah-mudahan kita semuanya gugur semua kesalahan kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalau kita memang betul-betul ingin menjadi manusia pribadi yang santun dan bijaksana, arif, hasanah di depan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita belajar melaksanakan
betul-betul melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo ditambah dengan puasa sunah-sunahnya, baik sunah Senin hari Kamis dan juga kalau terlebih kita mampu melaksanakan puasa Ayyamul Bid. Mudah-mudahan hati kita putih, jasad kita putih dan juga hati kita bersih, terhindar dari segala fitnah baik dunia maupun akhirat. Anak-anak, mudah-mudahan berkah. Sekali lagi ayo kita belajar menjadi manusia yang santun, arif dan bijaksana, dan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari Ustaz. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.